Ajaran hari ini, pokok-pokok ajaran Islam. Boleh Ibu tulis, pokok-pokok ajaran Islam. Berapa banyak orang Islam tapi nggak ngerti pokok-pokok ajarannya. Pokok-pokok ajaran Islam itu yang pertama adalah at-tauhid, keimanan, akidah, dan tauhid. Ya, jadi pokok-pokok ajaran Islam yang pertama keimanan, akidah, dan tauhid. Ibu masih ingat iman yang benar yang gimana? Keimanan, akidah, dan tauhid. Kalau ditanya iman yang benar yang gimana? Al-An'am 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dengan benar itu tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman, asyirku, syirik. Iman yang benar terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Saya ulangi. Pokok-pokok ajaran Islam yang pertama tentang keimanan, akidah, dan tauhid. Kalau udah bicara tauhid berarti lepas segala unsur kesyirikan. Yang kedua, yang itu al-ibadah. Al-ibadah ini kaitannya mau yang wajib dan sunnah. Tapi untuk kita poin ini adalah syaratnya diterima ibadah, amal soleh itu dua. Ada masih ingat? Syarat diterimanya amal soleh, ibadah itu dua. Apa? Lama banget. Satu, ikhlas lillahi ta'ala. Amal soleh, ibadah nggak ada nilainya kalau nggak ikhlas. Tapi kalau untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, catatannya biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi udah sedikit nggak ikhlas, jungkit-jungkit, najis. Nauzubillah min. Ikhlas dan ittiba'ur rasul, ngikuti tuntunan Rasul. Ikhlas dan ittiba' itu kaitan dengan ibadah. Ibadah itu ya syaratnya ikhlas dan ittiba'ur rasul. Ya. Contohnya ajaran sesat, Bu. Nih, contohnya ajaran sesat, dia jangan diikutin ini. Kalau dia mengatakan, kalau kamu nggak bisa sholat Jumat pada hari Jumat, sholatlah Jumat pada hari Sabtu. Nah, itu sesat itu. Saking semangat sehatnya, sholat subuh 5 rakaat. Jadi masalahnya bukan banyaknya, tapi benernya. Ikhlas dan mengikuti tuntunan roh. Ibadah pun yang wajib dan yang sunnah. Yang ketiga, yaitu apa? Ajaran pokok Islam. Yang pertama tadi keimanan, akidah, dan tauhid. Yang kedua adalah al-ibadah, yang wajib maupun sunnah. Syaratnya dua, ikhlas dan ikuti tuntunan Rasul. Yang ketiga adalah tentang akhlak. Ya. Akhlak. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bu, Rasulullah mengatakan aksaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Apa? Taqwallah, bertakwanya kepada Allah, dan berakhlak yang mulia, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Makanya ada nanti di akhirat, Bu, ada orang ibadahnya nampaknya baik tapi sayang akhlaknya kurang baik. Yang satu ibadahnya biasa standar tapi akhlaknya sangat baik, Masya Allah. Maka orang yang kedua ini dia akan mendapatkan surga yang lebih tinggi. Nah, kita inginnya dua-duanya, ibadahnya baik, akhlaknya juga baik. Maka akan mendapatkan kemuliaan yang lebih utama di sisi Allah. Yang ketiga itu tadi, yang ketiga
Sekarang baru yang keempat. Iya. Ya Allah, ya Allah. Yang keempat apa pokok ajaran Islam? Muamalah. Ibu muamalah itu hablum minallah, hablum minannas. Yang dikaitkan muamalah kaitannya dengan hablum minannas ini banyak cakupannya, Bu. Muamalah itu cakupannya apa? Jual beli. Kaitannya muamalah itu apa? Ya bertetangga, ya bersahabat, ya bergaul. Ya pinjam meminjam. Jadi muamalah itu cakupannya jual beli. Ya. Bertetangga, bersahabat, bergaul. Utang piutang. Pinjam meminjam. Itu semua ada aturannya dalam Islam. Ada nggak yang rajin minjem tapi sulit banget bayarnya? Mana? Astagfirullah. Alhamdulillah. Ngutang rajin. Kalau datang mengutang, waduh, penampilannya rayu-merayunya, merajuk-rajuknya. Giliran bayarnya sulitnya, ampun. Kenapa kayak gitu ya? Ya itu orang yang error. Itu berarti muamalahnya rusak. Dia anggap muamalah itu sepele. Ya. Bu, termasuk muamalah itu kaitannya dengan penzaliman terhadap orang lain. Mengambil hak orang lain. Hebatnya Islam sudah mengajar itu. Ya. Nah, ini termasuk bagian pokok ajaran dalam Islam. Ya. Kemudian yang kelima, apa pokok ajaran dalam Islam? Yang kelima adalah tentang syariah wa hukmiyah. Syariat dan hukum. Ya, semuanya ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukumnya, syariatnya apa? Semuanya diajarkan dalam Islam. Ya. Kalau hukumnya contohnya mengenai yang nyolong nyuri, ada hukumnya berzina, hukum waris. Artinya pokok-pokok dalam ajaran Islam berarti Islam mengajarkan. Syariatnya kalau mau nikah gimana? Ya. Hukum pernikahan yang halal. Kalau nikah antar agama haram atau halal? Nikah antar agama. Ya, antar agama berarti bukan dengan Islam. Ya iyalah. Haram banget. Terus yang nyalain siapa? Ya Allah, ya Allah. Ya. Bu, jadi syariat dan hukum itu diajarkan betul. Jadi nggak boleh kita, termasuk contoh yang paling gampang, masuk rumah orang ada tuntunannya kan salam. Nggak boleh setelah isya kecuali kita memberitahu, kecuali darurat. Ya, nggak boleh. Waktu duhur, ya, apalagi sebelum subuh. Boleh nggak mendatangi rumah seseorang sebelum subuh? Daruratnya apa? Nggak ada kelahiran. Yang larang siapa? Jadi kondisi itu diatur. Ya. Kemudian yang Bu, hukum dan syariat itu banyak sekali loh Bu ya. Yang mengenai pernikahan, mengenai macam-macam lah ya. Hukum waris, ya, hukum pencurian,
hukum lain sebagainya. Yang ke? Apa yang keenam? Gantian dong, masa aku terus? Iya, benar. Yang keenam apa? Pokok ajaran Islam. Keimanan akidah tauhid yang pertama. Ibadah, akhlak, muamalah, syariat dan hukum. Kemudian apa? Pokok ajaran Islam. Apa yang keenam? Itu apa? Syariat bukan? Ya sudah. Berarti benar ya? Bukan. Itu termasuk syariat tadi kan sudah. Yaitu al-ilmu. Keilmuan. Islam tuh sangat memperhatikan keilmuan, Bun. Makanya orang yang nggak berilmu itu disebut Bodoh. Jahil. bodoh atau goblok? Sama baik. Pada baik. Jahil. Ya, bodoh. Makanya jangan sampai kita bergaul dengan orang bodoh. Apalagi sudah bodoh gaulnya dengan orang bodoh. Jadi Islam itu menekankan keilmuan, Bu. Surat 17 ayat 36 itu kan jelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu melakukan amalan ibadah yang tidak kamu ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam itu, ilmu itu betul-betul bagian pokok ajaran Islam. Makanya apa? Surat 58 ayat 11 itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Beriman dan berilmu. Berarti memang betul Islam menekankan pada keilmuan. Ya. Number 7. Apa pokok ajaran Islam yang ketujuh? Yang ketujuh apa? Yang ketujuh apa? Tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus apa? Ya kemarin baru dibahas. Ya Allah, baru sebulan udah lupa, gimana setahun? Tasfiyatun nafas tuh loh, Bu Ibu. Apa sih artinya? Sering denger ya, tapi lupa. Iya, sering dengar Pak, tapi cepat lupanya gimana ya? Ya Allah, ya Allah. Bukan, bukan pernikahan. Tazkiyatun nufus artinya apa? Pembersihan jiwa, qalbu. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Bersih hati. Ya. Jadi ini termasuk bagian pokok ajaran Islam. Ya. Artinya harus bersih. Bersih. Qalbun salim. Hatinya sehat bersih. Jadi tazkiyatun nafas itu apa, Bu? Pembersihan hati, jiwa, qalbu sama aja. Makanya orang kalau hatinya kotor wele-wele. 8. Yang ke-8. Yang ke-8 apa? Dan lain-lain. Alhamdulillah selesai. Itu diantaranya ya pokok-pokok ajaran Islam.